kepada Tuhan. Siapkan hatimu untuk firman-Nya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Ibadahmu bukan rutinitas, tapi datang untuk ketemu dengan Yesus, untuk ketemu dengan Dia. Bukan ibadah kebiasaan, bukan ibadah rutinitas, tapi ibadah yang bertemu dengan Yesus. Berikan hatimu kepada Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Oh Roh
Bapa di tengah-tengah kami pada malam hari ini, Kau sungguh mencintai pemuda di tempat ini, sehingga Kau menegur dengan keras. Allah menghajar umatnya yang dikasihinya, seperti anak yang terima didikan ayahnya. Dia menghajar anaknya supaya berbalik kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku tahu Engkau bawa saya ke tempat ini karena rencanamu, karena Engkau sayang pemuda-pemudi di tempat ini, sehingga Engkau mau mereka mengalami Engkau secara pribadi dari hati mereka Tuhan, bukan menyembah dari mulut, dari bibir saja, tetapi menyembah dari hati, karena Tuhan tidak melihat fisik, tapi Tuhan melihat hati. Kau harus mengalami aku secara pribadi, sehingga hidupmu diubahkan. Urapi hambamu yang sudah Kau persiapkan pada malam hari ini untuk umatmu yang Kau kasihi. Firman yang disampaikan, membuka hati mereka dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran yang mereka ketahui akan memerdekakan mereka. Dan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan mengerjakan di dalam roh hati mereka, sehingga mereka bertobat dan berbalik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Pemuda harus semangat. Makanya saya panggil ke depan semuanya itu bukan ibadah rutinitas, bukan ibadah kebiasaan. Supaya kau ada di depan itu kau bisa lebih fokus. Kalau ke belakang kan bisa main-main. Jangan saudara pikir ibadah itu hanya sekedar datang. Tapi engkau tidak pernah mencari Tuhan dengan hatimu, engkau tidak bertemu dengan Yesus. Apa kau rasakan gak hadirat Tuhan ada di tengah ini? Tengah kalian hari ini? Rasakan gak? Ada merasakan? Ada mengalami? Harus seperti itu. Ibadah harus mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, latar belakang kami, latar belakang Konghucu, bukan Kristen. Mama, papa, kakek, nenek, moyang semuanya berlatar belakang Konghucu, tidak pernah beribadah. Bukan Kristen. Tapi ketika anak saya meninggal dan saya mau bunuh diri, Yesus datang di kamar saya, memanggil nama saya, Hunce, 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 seperti Samuel yang dipanggil. Dia katakan ketika Samuel datang, Imam Eli, Papa panggil saya ya? Enggak, saya nggak panggil. Pergi lagi. Kedua kali, Samuel. Datang lagi kepada Imam Eli. Pak panggil saya ya? Enggak. Terus Imam Eli kan peka. Ini Tuhan. Kalau yang ketiga kali Tuhan panggil saudara, panggil Samuel, engkau harus mengatakan, ya Tuhan,
Berbicaralah. Tuhan ingin bicara di hati kita. Kepingin berdiri saja? Atau mau duduk? Hah? Silakan duduk. Kenapa kok kalian berdiri terus? Karena terpesona dengan Tuhan. Amin. Engkau harus terpesona dengan Tuhan yang begitu dahsyat, bukan terpesona dengan Bung Catherine. Engkau berdiri seperti itu. Bangsa Israel berapa jam itu? 3 hari 3 malam berdiri dengar Tuhan bicara. Mereka tidak capek. Ibadah yang 1 jam 2 jam saja sudah kecapean. Padahal Tuhan mau bicara lebih lama. Bukan cepat selesai. Cepat rutinitas selesai. Cepat datang hadir di gereja. Lapor pada gembala. Lapor pada ibu gembala, saya hadir. Apa saudara datang ke gereja untuk lapor kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, saya hadir? Atau engkau datang ketemu Yesus? Atau engkau datang ketemu Tuhan? Halo? Datang ketemu Tuhan? Atau datang ketemu teman? Atau datang ketemu Bapak Gembala? Atau datang ketemu Ibu Gembala? Nah, jadi ketemu Tuhan itu cepat-cepat. Tidak izinkan Tuhan bicara ya. Halo? Tuhan mau bicara, anakku, aku mengasihi engkau. Barang setengah jam, barang 1 jam begitu. Tapi kamu terus permohonan. Tuhan, aku begini, pacarku begini. Berkati aku Tuhan, aku mau bekerja. Aku begini. Mama papaku begini. Teman-temanku gini, pacarku gini. Dalam nama Yesus, amin. Apa seperti itu Tuhan? Kau lapor semua ke dia. Tapi engkau tidak pernah izinkan Tuhan bicara. Apa kekristenan seperti itu? Halo? Hah? Kekristenan seperti apa? Mengucap syukur dan apa? Mengucap syukur dan dengar Tuhan bicara kan? Apa kau hanya lapor permohonan kepada Tuhan saja? Kau tidak izinkan Tuhan bicara? Kau mau bicara lebih lama? Yang penting datang. Yang penting sodorkan muka. Kebiasaan, rutinitas tidak pernah ketemu Tuhan. Habis itu pulang. Makanya hidup saudara tidak bisa diubahkan. Karena engkau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Kalau engkau berjumpa dengan Yesus dari hatimu. Kekristenan itu bicara hati, bukan fisik. Makanya Tuhan bilang, aku kan tidak melihat fisikmu, mau ganteng, mau jelek, mau hidup pesek, mau hidup mancung ke dalam. Aku gak peduli itu. Tapi aku peduli hatimu. Hatimu yang aku mau lihat. Berapa lama kau jadi orang Kristen? Itu setiap hari kau bergaul dengan Yesus enggak? Kau bergaul dengan Roh Kudus apa enggak? Apa kau terus bergaul tiap hari dengan gadgetmu? Kau terus dengan gadget. Engkau harus ketemu Tuhan seperti gadget. Kalau habis baterainya kau cas. Itu Tuhan harus seperti itu, bukan gadgetmu. Gadget hilang, gadget ketinggalan di rumah, bingung.
Apa kamu bingung seperti Tuhan ketika Tuhan tidak bicara sama kamu? Kamu bingung nggak? Sama. Kalau engkau tidak di-touch dengan Tuhan, apa kau bisa berubah? Kau harus kecanduan Tuhan seperti gadget. Iblis pakai gadget sehingga engkau jauh dari Tuhan. Jujur, tiap hari engkau di rumah dengan gadget apa dengan Tuhan? Halo? Hah? Gadget kan? Mau bertobat nggak? Nggak bisa datang ke ibadah terus setengah jam, tidak mengizinkan Tuhan bicara. Gimana engkau bisa berubah? Kau harus kecanduan Tuhan seperti gadget. Kalau kau tidak dicas dengan Tuhan, Tuhan adalah roh, makanya kau harus cas di rohmu, batinmu dengan hubungan akrab dengan Tuhan setiap hari. Ada doa yang memberi kesempatan Tuhan bicara, diam di hadirat Tuhan untuk dengar Tuhan bicara. Kalau kau tidak cas hatimu, rohmu dengan Tuhan, apa kau bisa berubah? Apa gadget? Iblis sedang buat orang Kristen semua kecanduan gadget supaya jauh dari Tuhan. Pagi-pagi nggak berdoa, malah gadget yang dicari. Yang merusak kehidupan saudara. Apa gadget? Bagus di dalamnya. Ada pornografi, ada seks, ada perzinahan. Ada apa lagi? Dan saudara pikir bahwa saudara datang ke ibadah itu saudara akan ke surga. Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya kau ke surga, bukan. Yesus mati di kayu salib supaya engkau bawa kerajaan Allah di bumi ini. Kalau engkau nggak berubah, mana bisa engkau bawa kerajaan Allah di bumi ini? Bukan sekedar engkau naik ke surga, engkau ke surga. Karakter Kristus ada di dalam engkau enggak? Sehingga engkau berubah dan membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Ketika orang melihat engkau, orang berubah dan orang bilang, ada apa dengan engkau ya? Kau kecanduan Yesus seperti kau kecanduan gadget. Kau tidak tas rohmu. Tuhan cari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kau tidak memberikan rohmu dicas oleh Tuhan, yang setiap hari bergaul intim dengan Tuhan, apa kau bisa berubah? Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi malam ini mau bertobat semuanya nggak? Mau bertobat? Mau ketemu Yesus apa ketemu gadget tiap hari? Halo, benarkah? Karena kau kira kau sudah ke gereja, kau naik ke surga, kau bisa masuk surga. Hidupmu nggak berubah, nggak bisa. Kalau kau tidak kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan, mana bisa kau berubah, mana bisa kau bertobat. Kerjakan itu setiap hari. Kerjakan. Bagaimana kau supaya bisa kerjakan keselamatan? Kau harus di bawah kaki Tuhan, duduk diam seperti Maria, sehingga ada kekuatan Roh Kudus memampukan engkau bisa berubah. Tanpa Roh Kudus, tanpa hubungan di kaki Tuhan, mana bisa engkau berubah? Engkau datang ibadah seperti ini, nyanyi pujian penyembahan pulang, nyanyi pujian penyembahan pulang, gak pernah ketemu Yesus. Apa seperti itu bisa diubahkan?
Halo, bisa diubahkan nggak? Jadi selama ini ibu bicara benar nggak? Benar. Selama ini engkau nggak berubah kan? Karena datangnya rutinitas kan? Halo, tidak pernah ketemu Yesus kan? Rutinitas kebiasaan itu nggak pernah ketemu Yesus. Agamawi itu yang diatur oleh manusia, harus begini, harus begitu. Setengah jam cukup, nggak boleh lebih. Diatur. Itu agamawi. Tapi kalau kau mengalir bersama Roh Kudus, bersama Tuhan, Roh Kudus tidak mau diatur. Amin. Sehingga kau bertemu dengan Dia. Ada amin. Saya ketemu Yesus. Mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. Tuhan panggil punca. 3 kali. Udah gila. Karena anak saya meninggal. Waktu itu kan masuk Panci Soto Makassar. Waktu itu kami jualan di Pasar Atau. Panci Soto Makassar masuk. Dan saya bagian belanja. Adik saya, mama, pembantu bagian masak. Ketika saya pulang, anak saya udah nggak ada. Anak saya udah dibawa ke rumah sakit karena dikumpul panci. Panci Soto Makassar, kamu tahu kalau panci yang gede sebesar abu-abu, lore-lore tahu? Panci abu-abu itu gede sekali, nomor 1. Kami laku sekali di Pasar Atau. Anak kecemplung. Nggak ada, saya bagian pasar. Mama, adik, pembantu 2, 1 jaga anak saya. Mereka semuanya di rumah. Tapi saya bagian pasar. Karena Soto Makassar setiap hari kan baru. Saya harus beli bahan-bahannya kan. Untuk besok belanja lagi. Untuk besok masak lagi. Dan anak saya masuk panci. Pembantu ketemu temannya. Anak saya dibiarkan 2 tahun lari-lari masuk panci. Ketika kami habis lagi masak, waktu matang kan didinginkan, ditaruh di bawah. Waktu didinginkan ditaruh di bawah, anak saya lari-lari pembantu ketemu temannya pagi-pagi jam 8, temannya udah datang. Bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, anak saya ditinggal. Lari-lari ketemu panci yang baru matang, mau didinginkan untuk bawa Pasar Atau. Ketika mau dipanaskan, kalau orang-orang mau makan kan dipanasin lagi kan, panasin biasanya soto kan gitu kan, panas lagi baru enak. Gara-gara anak saya meninggal, saya ketemu Yesus. Tiap hari saya ngamuk sama adik saya, pembantu pada meninggal semuanya, takut dibunuh. Karena saya udah stres, depresi, gila. Tiap hari saya bawa panah. Perjumpaan dengan Yesus mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Ada amin. Jadi malam ini engkau mau berubah segala ibadahmu enggak? Hah? Mau agamawi yang diatur-atur? Mau yang penting datang sodorkan muka kepada ibu gembala, bapak gembala, tapi tidak pernah ketemu Yesus? Apa ibadah seperti itu berkenan kepada Tuhan? Tidak pernah ketemu Tuhan? Ibadah mulutmu memuliakan Tuhan, tapi hatimu jauh daripadaku. Apa dari Yesus tinggal setiap hari dalam hidupmu sehingga membuat engkau berubah? Saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, nggak jadi bunuh diri, langsung berubah. Sampai tidak pernah dipikir Tuhan panggil saya menjadi hambanya, tinggalkan semua pekerjaan, jadi hambanya. 25 tahun sampai sekarang saya melayani. Apa saya mikir menjadi hamba Tuhan?
Nggak mikir. Setelah tutup pandemi rumah makan karena trauma, buka lagi kapsalon. Tapi Tuhan bilang tinggalkan semuanya, aku mau pakai rumah. Tinggalkan semuanya. Sampai sekarang saya melayani 25 tahun. Ke pulau-pulau mau tenggelam dengan apa? Sebelum Covid saya ke pulau-pulau. Waktu ada air jatuh itu, saya baru nyampe minggu kemarin. Minggu berikut ada air jatuh. Baru nyampe di Manado. Minggu berikut ada airnya jatuh. Semua di pesawat binasa. Kenapa saya diloloskan? Karena Tuhan masih mau pakai saya. Benar nggak? Kalau Tuhan sudah nggak mau pakai saya lagi, kan saya udah mati. Waktu itu nggak tahu, saya nggak jadi sepertinya saya mau ikut yang berikutnya yang ada liarnya jatuh. Tapi seperti rohnya berbicara, kamu datang duluan deh, datang duluan pakai itu, ada liar yang satunya. Udah datang lebih dulu, nggak usah nunggu yang berikutnya. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, ada apa-apa tidak terjadi dalam hidupmu. Amin. Dia selalu berbicara. Saya beberapa kali mau keliru, nggak jadi keliru. Tuhan bilang begini loh. Oh iya, kita namanya manusia nggak sempurna. Tapi saya keliru bukan karena dosa. Saya keliru dalam hal-hal yang sepele. Kadang-kadang kurang perhatian, kadang-kadang keliru. Tapi Tuhan bilang enggak bukan begitu. Harus begini. Oh iya, nggak jadi keliru. Itu namanya dipimpin oleh Roh Kudus karena ada pergaulan. Bergaul setiap hari dengan Yesus. Ada hubungan itu dengan Yesus. Seperti Nuh bergaul dengan Tuhan. Ada amin. Hari ini lu harus bertobat semuanya, berikan hati kepada Yesus. Ada amin. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 10. Kenapa? Supaya kalau Tuhan bicara, saya bisa coret-coret di samping. Apa di gadget kamu bisa coret nggak? Halo? Alkitab saya penuh coretan. Di samping-samping Alkitab semuanya ada tulisan. Dan kalau kau tidak gila kepada Yesus seperti Bukharin yang gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Yesus, saya nggak peduli. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Saya nggak peduli yang semua ditambahkan kepadamu. Saya taat kepada Yesus, taat kepada panggilan, pergi ke sini ke mana-mana. Nanti minggu terakhir di bulan ini juga saya akan khotbah di Betani, Kediri 5 kali. Wanita, lansia, pemuda, ibadah 1 minggu, ibadah 2 minggu. Besok saya khotbah di gerejanya Pak Filipus pagi dan sore di sini. Kalau kau masih mau dengar, harus terlambat akan Tuhan. Kau bisa datang di ibadah sore hari besok. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, panggil nama saya, nggak jadi bunuh diri, saya kejar Tuhan gila-gilaan, habis-habisan. Nggak peduli ibadah, saya datang waktu itu di gereja Betani, saya datang. Kan di Betani kan 5 kali kebaktian. Jadi saya datang jam 7, saya nggak pulang, langsung lagi jam 9, saya nggak pulang, langsung lagi jam 1.
Jadi saya ibadah hari Minggu itu 3 kali. Sore baru saya pulang, ada sore dan malam. Nah, waktu sore 3 kali, jam 4 sore saya udah nggak hadir, capean juga ya. Tapi 3 kali dari pagi sampai 3 kali sampai jam 1 siang itu, jam 4, jam 7 masih ada. Itu gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian dengan Tuhan. Harus seperti itu. Jika saya ketemu Yesus, saya seperti itu gila-gilaan. Dan kalau mau datang di ibadah tidak semangat, makanya saya masuk maju ke depan supaya semangat. Lipat tangan, memuji menyembah Tuhan, gak angkat tangan, gak buka hati, tapi kebiasaan, rutinitas. Gimana hidup bisa berubah? Yang Tuhan ubahkan adalah hatimu. Karena kekristenan itu bicara hati, bicara rohani, bicara roh, batin, hati, bukan fisik. Yang fisik, yang roh nggak kelihatan itu. Iman adalah roh, iman adalah pribadi. Yang nggak kelihatan itu kekal surga. Tapi yang kelihatan gadget, dunia, cinta daging, cinta seks, cinta pornografi. Yang kelihatan sementara, musnah, binasa, hancur semuanya. Yang kelihatan hancur loh, tapi yang gak kelihatan itu kekal surga. Ada yang terus kau enak dengan gadget, dengan kakimu, dengan hawa nafsumu, dengan pacarmu, dengan pornografi, dengan seks, dengan berzina. Buka aja gadget, ada berzina. Saya komitmen, tapi saya melihat yang penting-penting. Saya melihat itu yang khotbah di YouTube. Dan ketika saya buka, ada yang gitu, aduh, langsung pindahkan ke yang lain. Jadi gadget merusak nggak? Merusakmu nggak apa? Hah? Jawab, merusak nggak gadget? Tergantung. Tapi apakah kamu semudah ini? Apa tergantung? Bagaimana hatimu kepada Tuhan? Kesempatan melihat pornografi, seks, berzina semua kan? Yang jahat-jahat ada di gadget. Dan kalau mau kecanduan gadget, itu sudah berhala bagimu. Bagaimana bisa tergantung? Kelihatan dari ibadah saja ketahuan. Sampai di mana imanmu kepada Kristus? Memang tergantung. Kalau bagi saya tergantung. Saya tidak mau lihat yang itu. Tapi bagi kalian apa tergantung? Apa engkau sudah gila mati-matian dan habis-habisan dengan Yesus? Kalau engkau sudah gila-gilaan mati-matian, gila-gilaan habis-habisan dengan Yesus, kalau seperti bukan tergantung. Saya melihat yang baik-baik. Saya komitmen. Saya harus pagi berdoa dan baca Alkitab. Ada bergaul itu dengan Tuhan. Dan langsung gadget. Lihat dari cara kalian ibadah, lihat dari muka saudara juga penuh dengan kedagingan. Kau sudah harus bayar harga, sangkal diri, pikul salib, mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan dengan Yesus, baru engkau tidak berdosa. Tapi kalau engkau tak seperti itu, ibadah dipatahkan.
rohani yang peka dengan Tuhan. Kita tahu kerohanian seseorang itu tahu dari cara kita melihat, dari cara kita berbicara, ketahuan kerohanian dia sampai di mana. Jadi orang yang rohani menilai secara rohani itu gampang sekali. Mau berubah semuanya pada hari ini? Ibadah nggak kebiasaan lagi, nggak rutinitas lagi, tapi mau bertemu dengan Yesus. Ada amin? Tepuk tangan buat Yesus. Kenapa Tuhan bicara keras? Karena Dia cinta sama kalian. Amin. Tuhan mengajar kepada anak yang dikasihinya. Amin. Masa Dia mau ajar anak tetangga? Masa Dia mau ajar orang-orang sono? Ngapain aku menghajar orang-orang sono? Aku mau menghajar anakku yang kukasihi kok, supaya dia mendekat kepada, supaya nanti dia menerima kehendakku dan dia menerima surga kekal dan membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Ngapain Tuhan mau peduli dengan tetangga? Dia mau peduli dengan anak kandungnya. Amin. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Baca yang di depan. Ya, baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Barang siapa yang ada di dalam, di dalam Kristus, baru engkau bisa menjadi ciptaan baru. Manusia lamamu sudah berlalu, sesungguh manusia baru sudah datang. Yang di dalam. Tapi kalau di luar, engkau tidak bisa menjadi manusia baru, ciptaan baru. Manusia baru nggak bisa. Di dalam itu ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tapi kalau engkau di luar, Senin sampai Jumat di luar, gadget, cinta dunia, cinta daging, mana bisa menjadi ciptaan baru? Apa ciptaan baru itu? Kau percaya Yesus, langsung jadi ciptaan baru, dari manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Manusia lamamu masih nempel apa enggak? Ketika kau percaya, ini semuanya sudah percaya Yesus belum? Sudah percaya Yesus dari hatimu apa belum? Percaya Yesus di otak apa di hati? Halo? Percaya Yesus itu pakai otak apa pakai hati? Percaya itu di hati ya, bukan di otak. Makanya banyak orang pintar kan pakai otak, dan nyampe. Otaknya terbatas, tetapi hati tidak terbatas. Kekristenan itu dari dalam hati keluar, terpancar ke wajah, terpancar bermanifestasi ke tubuhmu seluruhnya dari dalam keluar. Makanya orang-orang pintar, kok bisa Nikodemus Yohanes 3. Mana mungkin Nikodemus ahli Taurat, orang Farisi, penuh firman di otak. Makanya tanpa roh, engkau tidak mungkin bisa mengerti. Firman Tuhan berbicara rohani. Rohani itu bukan di otak. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Dia tidak memberikan ilmu pengetahuan, tapi Dia memberikan cintanya, kasihnya, hatinya kepada saudara dan saya. Amin. Orang nggak nyampe. Makanya orang-orang pintar nggak nyampe. Kok bisa? Nggak masuk akal. Nggak mungkin. Kok bisa? Otaknya nggak bisa main.
pintar. Kok bisa? Kok bisa? Karena otaknya main, nggak bisa. Otak nggak bisa mencerna. Itu rohani kan bicara secara roh. Kristus secara roh. Roh Kudus adalah roh. Ketika dia mati dan berada di sorga bersama Bapa, dia memberikan Roh Kudus kepadamu dan saya. Makanya orang pintar kan nggak bisa nyambung. Nikodemus, ahli Taurat, pintar, hafal firman di otak. Coba hukum Taurat semuanya dari apa? Kejadian, Imamat, Ulangan, Keluaran, Bilangan, itu dihafal semuanya sama orang-orang Farisi. Titik, koma semua dihafal. Apa itu merubah hidup? Taurat dihafal nggak bisa merubah hidup. Yesus datang dengan kasihnya, dengan anugerahnya. Ketika kau percaya kepadanya dengan hati, maka hidupmu pasti berubah. Amin. Nggak bisa orang pintar. Makanya banyak orang percaya orang pintar kan di otak. Tuhan nggak bisa pakai otak. Tuhan pakai roh. Bicara di roh, bicara di hati kita. Roh Kudus ada di hati kita. Dia berbicara secara batin, secara roh, secara hati nurani, secara apa ya? Batin, roh, hati nurani, Roh Kudus. Itu semuanya bicara hati kan? Mana mungkin Nikodemus? Aku sudah tua gini, berjanggut, berjenggot. Terus aku masuk ke rahim mama lagi ya? Kan gak mungkin. Otaknya kan gak nyampe kan? Benar gak? Kan padahal kan Yohanes 3 kan berbicara rohani kan? Roh. Dia berpikir fisik. Aku sudah brewo, sudah tua gini, mana mungkin aku masuk lagi ke perut mama? Benar gak? Tapi Tuhan bilang, kalau engkau tidak dilahirkan dari air, dari firman dan roh Allah, dari Roh Kudus, engkau tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk, melihat aja nggak bisa, apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Engkau sudah dilahirkan secara fisik melalui mama. Itu kelahiran pertama. Tapi kelahiran kedua, engkau harus dilahirkan dari roh Allah kan? Dari Roh Kudus kan? Amin. Makanya orang pintar itu di otak nggak bisa nyambung. Kekristenan bicara rohani, kekristenan bicara roh, nggak nyambung. Tapi akhirnya Nikodemus percaya Yesus. Jadi hari ini kau harus bertobat, dilahirkan dari air dan roh. Kelahiran pertama adalah dari mamamu. Kelahiran kedua dari roh Allah. Amin. Yohanes 3. Nikodemus ahli Taurat, orang Farisi kan hafal firman di otak, nggak nyampe otaknya. Yesus bicara rohani, dia bicara fisik, nggak nyampe kan otaknya kan? Benar nggak? Nggak bisa menerjemahkan pakai otak, nggak nyampe. Mana bisa udah tua mau masuk lagi ke rahim mama? Padahal Yesus bicara secara rohani, harus dilahirkan dari roh Allah. Ada dan Hawa buat dosa, rohnya mati kan? Hubungan ini dengan Tuhan di Taman Eden nggak bisa ngomong lagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan mencari Adam, di mana engkau? Nggak ada hubungan lagi dengan Tuhan kan? Karena roh mereka mati karena dosa.
Saudara jangan main-main dengan Yesus, jangan main-main dengan Tuhan. Ketika diciptakan saudara dari tanah liat itu, dia mengembuskan nafasnya. Nafas Tuhan dihembuskan di dalam lubang hidung kita, langsung kita hidup. Itu adalah gambar Allah yang diberikan kepadamu, yang nafasnya langsung engkau hidup. Itu serupa dengan gambarnya Allah. Jadi kalau berarti kita hidup dari nafas siapa? Hah? Kalau Allah mengembuskan nafasnya ketika Dia menciptakan kita, berarti kita sekarang hidup pakai nafas siapa? Hah? Berarti kita pinjam kan? Pinjam nafas Allah bukan? Kalau Dia cabut hari ini juga nafasnya di mana kita? Itu serupa dengan gambar Allah, nafasnya diberikan kepada kita. Berarti kita pinjam nafas Allah kan? Jadi kita hidup ini apa dari diri kita sendiri? Berarti kita hidup ini dari siapa? Hah? Nafas Allah kan? Berarti kita pinjam nggak nafas Allah? Kalau diambil gimana kita? Hah? Kalau hari ini diambil kita kemana? Nafasnya itu adalah rohnya. Kan roh kembali kepada pencipta kan? Roh kembali kepada Allah kan? Kalau diambil, apa kita hidup atau mati? Nanti berdiri. Musik. Jadi saudara jangan main-main dengan hidupnya. Kita ini hidup dari nafas Allah, dihembuskan nafasnya kepada kita sehingga kita hidup. Kalau Dia mengambil nafasnya Dia, kita pasti mati. Maju ke depan semuanya. Maju. Bikin komitmen baru dan bertobat. Roh Kudus dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Tuhan rindu kau dipulihkan sampai kau bertemu dengan Yesus. Bukan ibadah rutinitas, bukan kebiasaan, tapi buka hatimu untuk bertemu dengan Dia. Amin. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya. Tidak perlu malu. Bikin komitmen baru. Jangan lihat komitmen. Lihat kepada Tuhan. Dia cinta kepadamu. Tutup mata. Kenapa saya suruh tutup mata? Tutup mata supaya kau fokus kepada Tuhan. Kalau kau buka, kau melihat dunia yang fana. Ketika kau tutup mata, kau melihat Tuhan. Karena Tuhan adalah roh yang tidak bisa dilihat dari mata jasmanimu, tapi engkau melihat dari mata rohanimu. Kau melihat Tuhan dari hatimu. Dia mencintaimu pada malam hari ini. Jangan dipatahkan. Jangan menjadi kebiasaan lagi. Angkat hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Yes. Jangan dipatahkan. Ibadah itu angkat tangan dan angkat hatimu. Jangan seperti itu lagi bibirmu memperlihatkan Allah, tetapi hatimu jauh daripadamu. Angkat hati dan angkat tangan. Kita ini
Terima. Kau tidak dengan bibir lagi memuliakan aku, tapi dari hatimu. Terima hati. Aku memulihkan hatimu. Terima. Kau tidak kebiasaan dan bahkan tiap hari bertemu dengan aku, mengalami aku
Terima aku saat ini, terima aku kembali. Ibadah bukan biasa, tapi ibadah yang dipenuhi oleh Rohku. Puaskan hatimu saat ini. Terima. Kau mau teriak, kau menangis, kau merepah, gak peduli. Alami aku pribadi. Rohmu yang mati dihidupkan kembali. Terima. 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 Memulihkan rohmu. Tidak seperti biasa, tapi rohmu kembali hidup. Terima. Memuaskan
hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan, aku berdoa Tuhan, buat firman yang sudah disampaikan. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu terus untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Dimanapun Engkau utus hamba-Mu, biarlah hamba menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Mari berdiri lagi, angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Bapa yang di surga dan kecintaan dari Yesus Kristus yang mengasihi saudara sekalian. Karena malam hari ini Engkau sudah benar-benar bicara oleh Yesus, dan Tuhan Yesus berbicara kepada saat ini. Engkau diubahkan oleh firman dan persekutuan oleh Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang kembali. Terima semuanya ini di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan